Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Balad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, malam hari ini tanggal 2 Rabiul Tsani 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Desember 2017, kita masih kembali bisa melanjutkan kajian tafsir kitab yang insyaallah malam hari ini kita akan berpindah ke ayat yang baru, yaitu ayat ke-19. Apa bunyinya? Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Terjemahannya, dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami. Kita ulangi, dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, hum, mereka ashabul masy'amah, mereka adalah golongan kiri. Kalau sebelum-sebelumnya Allah membahas tentang golongan kanan, dijabarkan dengan detil oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan kanan itu sifatnya apa saja, kriterianya apa saja. Fakku raqabah. Terus au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Terus yatiman dza maqrabah au miskinan dza matsrabah. Sudah berapa ini? 4 sifatnya. Masih ada lagi? Masih. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Berapa ini? 7 sifat golongan kanan. Jelas golongan kanan siapa mereka?
Yaitu sifatnya tadi. Ada berapa? Ada 7. Maka setelah membahas golongan kanan, dibahas golongan kiri. Biar apa? Biar apa? Sekedar tahu? Biar tambah jelas. Biar tambah jelas. Kata orang Arab, wabididdihi tatabayyanal asya'u. Kalau pengen paham sesuatu itu, lihat kebalikannya. Lihat kebalikannya. Kalau pengen lebih paham tentang golongan kanan, coba lirik golongan kiri. Makan. Maaf, kenyang. Kebalikannya apa? Lapar. Sehat. Kebalikannya sakit. Kalau pengen tahu betapa nikmatnya kenyang, caranya gimana? Lapar dulu. Makanya puasa itu salah satu hikmahnya agar kita menyadari betapa nikmatnya bisa makan. Kalau pengen tahu betapa mahalnya sehat, sakit dulu. Lihat ketika kita merasakan sakit. Sesuatu akan jelas dengan kebalikannya. Loh Ustaz, tadi golongan kanan apa kurang jelas? Ya sudah jelas, tapi biar tambah jelas. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang golongan kiri. Apa sifatnya golongan kiri itu? Sifat mereka yang paling menonjol Allah sebutkan di dalam ayat ini. Walladzina kafaru biayatina. Golongan kiri sifat mereka adalah mereka kafir dengan ayat-ayat kami. Al-Imam Muqatil bin Sulaiman rahimahullah dan juga sebagian ulama yang lain menafsirkan ayat-ayat kami. Kami di situ siapa? Allah. Ayat-ayat Allah maksudnya adalah Al-Quran. Jadi sifat yang paling menonjol golongan kiri, mereka kafir dengan Al-Quran. Maka perlu kita bahas dulu, kafir itu apa? Karena sebagian orang di zaman ini takut dengan kata kafir. Bahkan ada sebagian yang anti. Ada sebagian yang fobi. Ada sebagian yang wah ini kata kafir ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena pemicu munculnya radikalisme dan terorisme. Maka kata kafir ini harus dihapus. Betul? Betul apa salah? Salah apa betul? Kenapa salah? Kenapa salah? Karena yang bermasalah itu bukan kata kafirnya. Yang bermasalah apa? Pemahaman yang keliru tentang kata kafir. Jadi bukan dihapus kata kafirnya, bukan. Tapi diluruskan pemahaman tentang kata kafir. Jadi kalau ada orang gampang-gampang kafir. Wis sing dihapus untuk kata kafir. Wonge ngene digawa ngene, didandani wonge.
Orangnya diperbaiki bagaimana memahami kata kafir dan bagaimana menggunakannya. Orang titik kafir, titik apa? Kafir. Ya. Orang puasa sunnah kafir. Orang sholat duha kafir. Tidak seperti itu. Kafir itu bukan jajan yang murah, regane mangpe. Bukan. Ya. Ini adalah sebuah istilah syar'i dan enggak boleh dihapus. Kenapa enggak boleh dihapus? Allah pakai itu. Di mana? Di dalam Al-Qur'an. Contohnya ayat yang sedang kita baca, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Maka solusinya bukan dihapus, tapi diluruskan pemahaman apa sih sebenarnya kafir itu. Banyak ulama menulis buku tentang hal tersebut. Salah satu yang kami anggap cukup atau bahkan mungkin sangat baik adalah buku yang ada di hadapan saya ini, At-Takfiru wa Dhawabituhu. Bahasa Arab sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judulnya setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Penjatuhan Vonis Kafir dan Aturannya. Jadi menggunakan kata ini ada apanya? Ada aturannya. Ditulis oleh salah satu guru besar akidah di Madinah. Beliau adalah Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Awal Januari akan ngisi di Istiqlal. Awal Januari akan ngisi di Istiqlal. Ini buku beliau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Setelah diterjemahkan itu ada 380-an halaman. Cuma untuk bahas masalah apa? Kafir. Jadi enggak gampang menjatuhkan vonis kafir. Ya. Saya dapat amanah pada tahun berapa ini? Pada tahun 1430. Sekarang berapa? 9 tahun yang lalu. Saya dapat amanah untuk mengoreksi terjemahannya. Ya. Jadi ada para penerjemah, ada 3 orang penerjemah yang mengalih bahasakan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kemudian kami diberi amanah oleh penulis buku ini untuk mengoreksi terjemahannya. 9 tahun yang lalu. Ini bukunya. Ya. Penjatuhan apa? Vonis kafir dan aturannya. Dan malam hari ini kita nggak akan bahas buku ini. Karena kita akan bahas kafir itu apa. Ya. Jadi kafir itu bahasa Arab. Bahasa Arab, aslinya bahasa Arab. Sehingga kalau mau paham ya buka kamus bahasa Arab. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, kafir itu secara bahasa. Jadi yang biasanya yang namanya definisi itu ada definisi bahasa, ada definisi istilah, ada terminologi, ada apalah istilahnya lah, angel temen. Terminologi itu istilah. Kalau definisi bahasa apa namanya? Etimologi, angel temen. Etimologi itu definisi bahasa. Terminologi itu secara istilah. Contoh misalnya sholat. Sholat itu secara bahasa definisinya adalah doa. Nanti secara syariat, secara istilah syariat adalah sebuah gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu namanya definisi istilah atau apa mau terminologi. Kafir juga iya. Ada istilahnya, ada bahasanya, secara bahasa. Kafir itu secara bahasa, kalau kita buka kamus, kita akan temukan kafir itu dari kata-kata kufru
yang artinya adalah menyembunyikan atau menutupi. Napa? Menyembunyikan atau menutupi. Itu secara bahasa. Bukan berarti setiap orang yang menyembunyikan itu terus ujuk-ujuk kafir. Sandalku diumpetakan ya kafir. Bukan seperti itu. Ini baru definisi apa? Bahasa. Ya, makanya kalau tadi sholat secara bahasa apa tadi? Doa. Bukan setiap orang yang doa berarti wis sholat. Kok wis sholat? Wis mau. Kapan mau? Loh, jadi kok ketun? Ya mau kan wis donga. Jadi ada definisi bahasa, ada definisi apa tadi? Istilah. Nah, istilah apa itu Ustaz kafir? Kafir itu kata para ulama, definisi secara istilahnya adalah mengingkari. Apa? Mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Al-Quran. Apa? Al-Quran dan juga sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi secara istilah. Sebagian ulama mengatakan kafir ya kebalikan iman. Kafir ya kebalikan iman. Iman ya kebalikan kafir. Sebagian ulama seperti itu. Ya, mendefinisikannya. Tapi banyak ulama mendefinisikan kafir secara istilah adalah apa tadi? Mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah kafir dengan ayat-ayat Allah. Apa Ustaz maksudnya kafir dengan ayat-ayat Allah? Kafir dengan ayat-ayat Allah. Kafir tadi kan mengingkari. Mengingkari ayat-ayat Allah. Mengingkari ayat-ayat Allah ini ada yang sifatnya parsial, sebagian. Ada yang sifatnya total. Total berarti seluruhnya. Ingkar terhadap isi Al-Quran semuanya. Gak percaya dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Mulai dari surat nomor 1 surat Al-Fatihah. Sampai surat nomor 114. Surat nopo? An-Nas. Ki apal kabeh ya? Ya ora ketang nomor 1 kalau nomor 114 Ustaz. Ya. Gak percaya semuanya. Dan ada orang yang gak percaya ya dengan sebagian. Sebagian itu ya gak percaya 1 ayat, 2 ayat, 1 surat, 2 surat, bahkan 1 huruf. Itu termasuk sebagian. Aku ora percaya alif lam mim kuwi Al-Qur'an. Alif, lam, mim. Pinten huruf? 3 huruf. Wah, aku ora percaya alif. Aku percayanya lam, mim. Ini juga termasuk kafir dengan sebagian. Ya. Apakah cuma kafir dengan huruf-hurufnya saja, ayat-ayat? Termasuk dengan isinya. Ya. Jadi ada orang tidak percaya dengan isi Al-Quran semuanya. Seperti orang-orang musyrikin dahulu. Ketika dibawakan Al-Quran, kata mereka, in hiya illa asatirul awwalin. Ketika dibacakan Al-Quran, lah dongeng. Itu kata mereka. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, cerita kisah-kisah tentang umat terdahulu, ada Fir'aun, ada Nabi Lut, dan kaumnya, ada Raja Namrud, ada Korun. Kata dia, dongeng katanya. Gak percaya. Ya. Isi Al-Quran mereka gak percaya. Dan ada orang-orang yang percaya, tapi cuma sebagian. Cuma pilih-pilih tak.
Prasmanan. Apa? Prasmanan. Jadi Al-Quran ini dijadikan seperti nopo? Prasmanan. Apa itu prasmanan? Panjenengan pernah nggak diundang prasmanan? Pernah. Prasmanan itu kan makanannya macam-macam, ya. Jangannya ya wis macam-macam, ana jangan terong, ana jangan kacang, ana jangan kangkung, ana jangan buncis, ana jangan tahu, tempe. Lauknya ana ayam, ana kambing, ana bebek, ana macam-macam. Ya. Keletikannya juga ana kerupuk, ana peyek, ana keripik, macam-macam. Apakah semuanya dimakan? Ya sebagian orang mumpung kok. Sebagian orang. Tapi kan rata-rata kan ya pilih-pilih kan. Ya pilih-pilih, oh ini pilih ini. Ini namanya prasmanan. Boleh? Boleh prasmanan? Boleh? Boleh. Yang penting tidak berlebihan dan yang dipilih halal. Ya. Tapi pertanyaannya bukan prasmanan ketika menghadiri undangan. Pertanyaannya prasmanan terhadap Al-Quran. Kenyong cocok, ki ora cocok. Kita gampang, kita angel, moh. Itu namanya prasmanan terhadap Al-Quran. Boleh? Tidak boleh. Ya. Itu dalilnya tidak boleh apa itu Ustaz? Surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 85 sampai 86. Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Apakah kalian beriman dengan sebagian isi kitab suci? Lalu kalian kafir dengan sebagian yang lain? Percaya sebagian, menolak sebagian. Itu kan gaya prasmanan. Ini suka, ini enggak suka. Ini pakai, ini enggak pakai. Apa ganjaran orang-orang yang seperti itu? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Ganjaran mereka adalah kehinaan di dunia. Teng pundi? Di dunia. Orang yang ingkar terhadap isi Al-Quran, mereka akan hina di dunia sebelum di akhirat. Contohnya Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab dahulu dihormati atau tidak? Dihormati, pemuka. Jadi pemuka-pemuka musyrikin Quraisy itu mereka punya tempat space ya di Ka'bah. Ya, di bawah naungan Ka'bah itu hanya diduduki oleh para pemuka-pemuka musyrikin Quraisy. Salah satunya siapa? Abu Lahab. Dihormati sekali, disegani. Kalau bahasa sekarang, apabila datang digelarkan karpet merah. Bahasa sekarang ya. Bawa mobil begitu sampai ke tujuan ada yang membukakan pintunya. Itu dulu. Sekarang dihormati. Ada yang namanya punya anak dikasih nama Abu Lahab? Wonten apa mboten? Gak ada. Yang ada adalah tabat yada abi lahabi wa tab. Napa? Celaka tangannya Abu Lahab, celakalah dia.
Ini yang baca ayat ini berapa orang? Puluhan? Ratusan? Jutaan? Miliaran? Setiap hari. Sejak kapan? Sejak Al-Quran diturunkan sampai hari kiamat. Setiap hari ada orang yang mencela Abu Lahab. Kenapa? Karena dia ingkar dengan Al-Quran. Jadi orang yang ingkar dengan Al-Quran, cepat atau lambat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah ketika dia masih hidup atau nunggu ketika dia sudah mati. Ustaz, buktinya itu Ustaz dieluk-elukan, dihormati. Itu kan karena dia masih hidup. Tunggu saja saatnya. Ya. Akan seperti siapa tadi? Abu Lahab. Ya. Ulaika fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Ganjarannya dia akan terhina di dunia. Di akhirat ada lagi? Ada. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang ingkar dengan sebagian Al-Quran akan disiksa bi asyaddil adzab. Siksaan yang paling berat. Bukan siksaan tok, tapi siksaan yang paling berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak akan lalai dengan apa yang kalian kerjakan. Orang Jawa mengatakan Allah boten sare. Jadi jangan dipikir ketika saat ini lolos dari jeratan, kemudian dari jeratan hukum di dunia, nanti di akhirat akan lepas. Oh tidak. Anda bisa lepas dari jeratan hukum di dunia karena memang hukum di dunia bisa dibeli. Siapa punya duit? Di akhirat tuku mengsapa? Beli kepada siapa? Kenapa sebagian hakim? Sebagian hakim. Tidak semuanya. Sebagian. Digaris bawahi sebagian. Ora kabeh ora. Walaupun mantan akeh. Sebagian hakim kenapa bisa dibeli? Karena butuh duit. Ya. Nanti di hari akhirat hakimnya siapa? Allah, butuh duit. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua wahai para manusia fakir, butuh kepada Allah. Kalau Allah enggak butuh, huwal ghani Al-Hamid. Allah adalah maha kaya, maha terpuji, tidak butuh. Bahkan seandainya ada manusia pada hari kiamat nanti yang bisa membawa emas sebesar bumi untuk nyogok, untuk nyuap, untuk menebus azab Allah Subhanahu wa ta'ala, ma tuqabbila minhum, tidak akan diterima. Sogokannya berapa? Emas sebesar bumi. Gak akan diterima. Karena hakimnya siapa? Allah. Kalau hakimnya manusia, emas sekilo keberiwa? Sekilo. Wah, emas sekilo. Urung tahu weruh wujudnya. Jadi kan dulu nikah berapa gram? Ya. Itu hukumannya di dunia dan di akhirat. Di dunia apa? Kehinaan. Di akhirat azab yang paling berat. Ini padahal hukuman buat mereka yang mengingkari sebagian Al-Quran. Iya kan tadi kan sedang ngomong tentang orang yang tidak beriman dengan sebagian, beriman dengan sebagian. Berarti kan sebagian iman, sebagian orang iman. Itu hukumannya. Bagaimana? Dengan orang yang tidak beriman. Orang yang ingkar dengan seluruh isi Al-Quran.
Aduh, kepriwe gue. Ya. Ustaz, itu kan sudah diingatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diperingatkan, sudah diancam oleh Allah. Kalau tidak percaya dengan sebagian Al-Quran, hukumannya di dunia kayak gini, di akhirat kayak gini. Kenapa masih ada orang yang tidak percaya Al-Quran, Ustaz? Allah sebutkan alasan orang-orang itu apa, motifnya apa di ayat selanjutnya. Kalau tadi Al-Baqarah ayat 85, berarti ayat selanjutnya Al-Baqarah 86. Apa kata Allah? Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Kenapa mereka mengingkari sebagian Al-Quran, menerima sebagian yang lain? Karena mereka ingin membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Apa sih maksudnya Ustaz? Membeli dunia dengan akhirat. Saya balik. Mereka ingin menjual akhirat untuk dapat dunia. Bisa dipahami? Menjual akhirat, gogolet dunia. Alias mereka ingin mendapatkan sesuatu dari dunia. Supaya dapat dunia, mereka korbankan akhirat. La ilaha illallah. Seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Siapa? Malik bin Dinar rahimahullah. Beliau membuat perumpamaan perbandingan antara dunia dengan akhirat. Kata beliau, dunia itu seperti periuk dari tanah. Apa? Periuk, kendi. Ya. Sedangkan akhirat itu seperti emas. Seperti emas. Berarti orang yang menjual akhirat untuk dapat dunia, dia menjual apa tadi? Emas. Ben oli kendi. Ini wong sehat apa ora nggih? Apa? Sehat? Sehat apa ora? Adol emas, penoli kendi. Jenengan mau? Padahal kata beliau, akhirat itu bukan hanya emas, tapi emas yang kekal. Emas yang kekal. Sedangkan dunia itu bukan hanya periuk, tapi periuk yang bakalan rusak, yang bakalan musnah, yang bakalan habis. Jadi orang-orang yang disebutkan tadi, mereka ingkar dengan sebagian ayat Al-Quran, mau menerima sebagian, ingkar sebagian yang lain. Kenapa mereka lakukan itu semua? Karena mereka ingin mendapatkan periuk tanah yang akan hancur. Lalu mereka korbankan emas yang kekal abadi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka waspada. Ajaran kita Al-Quran itu mengatur semuanya. Ya. Jadi yang diatur oleh Al-Quran itu bukan hanya cara sholat. Bukan hanya cara puasa. Bukan hanya cara haji, tapi Al-Quran juga mengatur bagaimana cara berbisnis. Al-Quran juga mengatur bagaimana cara berkeluarga. Al-Quran juga mengatur bagaimana cara berpolitik. Ada aturannya? Ada semuanya dalam Al-Quran. Kenapa giliran kita sholat pakai ayat-ayat Al-Quran, giliran berpolitik gak mau pakai ayat Al-Quran? Kenapa dibeda-bedakan? Ya tadi itu prasmanan. Ya. Giliran puasa, haji, Masya Allah, betul-betul belajar bagaimana tuntunan
Islam, Al-Quran, Sunnah yang mengajarkan cara haji, cara puasa yang benar. Tapi giliran berbisnis, nggak mau diatur oleh Al-Quran. Lah, sing penting untungnya, oke, kakek naturan. Gue ya untung-untung. Ada yang seperti itu? Banyak. Ketika kita tegur, loh mas, ini kan nggak boleh riba. Al-Qurannya anak. Lah, aja gawe ini Al-Quran mengene lah. Kita lagi bisnis, kita aja ngomong Al-Quran ngomongnya masjid. Ada? Ada. Sama ketika orang sedang berpolitik, kemudian dia curang dalam politiknya. Dia menyuap dalam politiknya. Dia bohong dalam politiknya. Ketika diingatkan, itu nggak boleh mas, secara agama gini. Politik, agama. Loh, emang agama kita nggak ngatur politik? Agama kita itu agama yang sempurna. Semua dimensi kehidupan diatur. Kalau boleh kita katakan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan ketika tidur pun diatur. Ya. Itulah hebatnya ajaran Islam. Mulai dari lahir ceprot sampai mati. Itu diatur semuanya. Bahkan sebelum lahir diatur. Di dalam agama kita. Ya. Ini ajaran yang maha sempurna. Karena bersumber dari zat yang maha sempurna. Maka ambil ajaran Al-Quran semuanya. Kalau memang belum bisa mengamalkan semuanya, minimal tidak menolak. Minimal apa? Tidak menolak. Ya. Lebih baik ngaku salah, urung bisa ngamalkan. Contoh misalnya masalah warisan kan ya. Ini yang sering jadi polemik di masyarakat. Kalau di kebanyakan kita kan pukul rata. Lanang siji, wadon siji. Padahal kalau di dalam Al-Quran kan gak seperti itu. Dalam Al-Quran apa? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki itu jatahnya 2 kali lipat jatahnya perempuan. Kalau memang belum bisa mengamalkan, kalau bisa diamalkan. Ya. Kalau memang belum bisa diamalkan, maka jangan, ini apa ini? Allah gak adil. Ya. Jaga apa? Jaga lisan. Gak mungkin Allah gak adil. Allah itu adalah yang maha adil. Tidak ada yang lebih adil dibandingkan Allah. Jaga. Anda belum bisa beramal, diam. Jangan nolak, bahaya. Menolak ayat Al-Quran tadi. Sudah kita baca ayatnya Al-Baqarah ayat pinten wau? 85 sampai 80. Hati-hati. Tapi jenengan juga jangan kafir. Ya. Karena menjatuhkan vonis kafir itu ada apanya tadi? Aturannya. Ada aturannya. Nah, walladzina kafaru bi ayatina, ya, orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah. Mereka adalah golongan kiri. Siapakah golongan kiri dan bagaimana kriteria mereka, kemudian bagaimana balasan buat mereka, kenapa mereka dinamakan golongan kiri, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya itu belum tentu besok. Ya, pertemuan berikutnya bisa jadi entah kapan. Wallahualam, saya mungkin beberapa pertemuan yang akan datang mungkin masih apa? Kemungkinan mungkin saya nggak bisa ngisi. Dan akan diisi oleh ustaz-ustaz yang lain insyaallah. Beberapa pertemuan, entah pertemuan besok atau berikutnya. Wallahu alam. Ada satu dan lain hal yang sulit untuk ditinggalkan. Dan sebenarnya berat. Ya. Karena saya lebih senang sebenarnya untuk duduk bersama dengan jamaah sekalian. Akan tetapi ini sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Maka mungkin kalau besok saya hadir berarti ada. Kalau nggak ada berarti nggak ada. Nggak ada berarti nggak ada. Sampai berapa pertemuan kita lihat saja. Maksimal 3 pertemuan.
maksimal insyaallah. Syukur-syukur cuma 2 pertemuan. Syukur-syukur enggak ada. Maksudnya hadir terus. Syukur-syukur seperti itu. Saya enggak bisa memastikan karena sekali lagi Allah yang bisa memastikan. Manusia cuma bisa mengatakan insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.